kesempatan yang dikasih. Thank you Edison, thank you Ping Ping. Nih Ping Ping nih yang minta. Gue sih takut sebenarnya ngomong di tempat lu orang ya. Oke. Jadi kalau ditanya sama Edison, kenapa mau bergabung? Kalau ditanya nggak pernah kepengen bergabung. Jadi bagi gue dulu asuransi itu benar, seperti Edison bilang, itu pilihan yang terakhir. Itu nggak pernah ada dalam list kalau gue pindah kerja, gue mau jadi agen asuransi. Nggak pernah ada dan tidak pernah kepikir. Karena bagi gue, ya karena kan dulu dengar dari orang tua, asuransi itu tukang tipu gitu ya, bawa lari uang nasabah, nggak bisa bayar klaim, dan mereka selalu wanti-wanti, lu dilarang kalau kerja di asuransi. Ya udah, itu kan berlalu lewat aja, itu kan masih kecil. Nah, pada saat udah kerja, jadi begitu kerja 10 tahun, di titik dimana gue ambil keputusan untuk bergabung jalanin Prudential adalah pada saat anak pertama gue mau masuk TK, bayar uang pangkal 12 juta, gue nggak punya duit. Ironis, karena kita suami istri S1, suami istri kerja sebagai profesional di perusahaan bagus, di bank bagus, tapi itu anak pada saat mau masuk TK baru uang pangkal 12 juta, kita nggak punya duit. Kita cuma berpikir, gila, orang tua macam apa kita gitu ya. Dua-duanya ngaku sayang anak, dua-duanya sarjana S1, tapi kenapa begitu anak mau masuk TK baru uang pangkal 12 juta nggak punya duit? Ini yang salah siapa gitu ya. Kita setiap hari kerja dari pagi sampai malam, tapi anak mau sekolah nggak punya duit. Tapi bos kita belain gitu ya, ibaratnya kalau meeting apa kita nggak pernah bisa pulang, kita kalau anak sakit pun kita nggak bisa, mau cuti juga nggak bisa, pokoknya ya hidupnya bangsawan dulu seperti itu. Lalu pada saat mulai mikir kok nggak punya duit, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Bahkan gue sempat bilang sama Yena, apa anak kita ini mesti kita tunda 1 tahun lagi untuk masuk TK-nya. Jadi kebayang ya teman-teman, kalau bayar TK 12 juta nggak punya duit, hidup kita itu susahnya kayak apa? Kita itu gali lubang tutup lubang sebenarnya. Setiap bulan itu seperti itu. Title keren, ya nggak? Title tuh mau dari GM, mau dari Regional Export Manager, Sales Manager. Tapi sekolah anak nggak mampu gitu. Jadi gue cuma mau bilang, title aja nggak ada guna. Gengsi itu nggak ada guna. Anak sekolah butuhnya pakai duit, bukan pakai gengsi. Beli susu butuhnya pakai duit, bukan pakai gengsi gitu ya. Sampai akhirnya leader gua dulu, karena kita sama-sama dulu di satu bank, dia samperin gua. Tahun berapa itu kok? Kalau boleh tahu kok tahun berapa? Itu 2004. Jadi gue bergabung di Prutu tahun 2004. Dia datang, dia jelasin. Waktu dia datang, begitu tahu bahwa itu Prudential asuransi, gue udah bilang, lu pulang aja deh. Lu mau ngapain datang jauh-jauh ke tempat gua kan di Serpong kan, dia kan di Jakarta. Lu mau ngapain datang jauh-jauh ke Serpong cuma buat nawarin asuransi? Masih sombong ya, sombong, masih sombong. Oh sombong, kan tagnya, motonya karyawan kan gini, biar miskin asal sombong kan. Serius, gaji nggak gede, gayanya aja petang-petang gitu ya. Nah, jadi sombong nomor satu. Kenapa? Sombong nomor 1 kata Ping Ping. Oh iya betul, sombong nomor 1 gitu ya. Nah, akhirannya begitu dia datang, dia jelasin, gue udah nggak mau. Lagi nge-lag dia namanya. Nggak apa-apa kok, lanjut kok. Ping Ping lagi. Suara Ping Ping nge-lag ya? Iya, suara Ping Ping nge-lag. Nah, jadi waktu dia datang, dia jelasin, gue udah nggak mau. Gue bilang, apa-apaan lah, enggak lah, nggak mau. Orang ini cuma bilang begini, Prud, lu pikirin. Lu kerja sekian lama, maksudnya gini, berapa income terbesar yang pernah lu bawa pulang dalam 1 bulan? Ya gue kasih tau, income gue cuma sekian. Berapa kok kalau boleh tahu kok dulu kok? Kok kecil, income gue kecil, cuma menang title. Berapa kok? 9 jutaan, income gue 9 jutaan. Oh, dulu ya. Jadi, kok dulu 2004 ya 9 jutaan. Jadi dia tanya, income terbesar berapa? Ya gue bilang aja, gue income gue double digit, padahal 9 juta gitu ya. Terus dia tanya, lu happy nggak? Ya gue bilang nggak happy, orang gue nggak cukup. Terus dia tanya,
Lu kepengen punya income berapa, punya gaji berapa? Ya gue mau punya double digit lah. Dia maksa, lu mau double digit lu berapa? Angkanya berapa? Gue sebut angkanya sekian. Bini gue sebut angkanya sekian, beda tuh ya. Terus dia kasih lihat. Dia kasih lihat hari itu bukan PPH, yang dia kasih lihat adalah buku rekening bank yang di print. Jadi dia bilang, nih Ruth, gue setiap bulan terima sekian. Jadi zaman hari itu pembayaran komisi itu sebulan sekali kalau nggak salah. Ya, Jadi dikasih lihat tuh. Jadi setiap bulan gue lihat tanggalnya sama soalnya. Gila ya. Dia bilang gue di sini baru 3 tahun, Ruth. 3 tahun income dia 60 juta. Gue bilang selama ini gue kerja nggak ada orang yang punya income 60 juta dalam waktu 3 tahun. 2004 itu kok ya. 2004. Jadi pada saat dia kasih lihat begitu, mulai goyang gue. Gue bilang gila ya. Ini apakah jawaban doa, tapi gue kagak seneng nih asuransi apaan gitu ya. Ya serius. Jadi akhirnya ya kita, dia cuma ngomong gini, lu coba aja. Kalau lu cocok lu terusin, kalau nggak cocok ya sudah. Ya gue cuma berpikir ya udah gue coba, tapi gue coba bukan coba main-main, gue coba ya sepenuh hati gitu ya. Bener-bener gue kerjain. Jadi gue nanya, gue mesti ngapain? Gampang Ruth, setiap hari lu cuma ketemu 2 orang doang, selesai. Cuma sesimpel itu, setiap hari 2. Terus kalau gue lakukan ini di akhir tahun gue dapat berapa? Standar dulu kan? Cuma berapa? 5 juta ya? 5 juta dulu. Ya jadi dikasih 5, 10, 20, 40, 100 juta. Ini loh, masa depan lu seperti ini. Pada saat dia ngomong gitu, gue bilang jangan bullshit lah. Gue buktiin dulu lah, kalau memang benar setahun ini gue bisa dapat angka yang lu ngomong 5 juta, kemungkinan besar bisnis ini benar. Berarti bukan tipu-tipu. Gue masih ngomong begitu, tapi ya makanya gue bilang udah miskin aja sombong gitu. Tapi ya gue bilang sama bini gue, ya udahlah kita coba, nggak ada salahnya. Kalau jadi ya kita terusin, kalau nggak jadi ya udah. Yang penting kita udah coba loh. Bukannya main-main, bukannya bercandaan di sini. Jadi awal mulanya bergabung karena gue nggak punya duit. Karena kerja 10 tahun nggak bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Mau buat anak sekolah nggak punya duit, TK, kebayang nggak? Gimana gue sekolahin dia kuliah. Kalau TK nggak bisa bayar, udah pasti kuliah gue juga nggak bisa bayar. Itu sudah pasti. Jadi begitu ada penawaran itu dengan sangat amat terpaksa gue ambil karena judulnya kepepet. Tapi kalau sangat terpaksa ya kok. Amat sangat iyalah. Serius. Karena kepepet ya udah gue ambil gitu ya. Ya sudah. Ceritanya seperti gitu, Son. Oke. Kok jadi ketika 2004 karena kepepet 12 juta nggak bisa masuk itu lu datang ke insurance karena kepepet ya kok? Yes. Awal perjalanan apakah langsung closing? Dulu. Kagak, gila lu. 2 bulan pertama gue nggak dapet closingan. Kesel dong kok, kesel. Udah ini penipu lah, isi sini pasti tipu lah. Lu bilang gitu. Gue cuma bilang gini, lu bilang bisnis ini bagus, tapi bagusnya di mana? Kalau bagus, kenapa gue 2 bulan nggak punya closingan? Dan begitu dapat closingan pertama, nasabah gue nggak ada yang gede, nasabah gue cuma 300.000. Jadi gue cuma dapat net komisi 60.000 apa berapa gitu kan? 25.000. Wah, hari itu gue ngamuk gitu loh. Gue bilang, tai ini bisnis. Gue bilang, maksudnya gimana? Kapan 100 juta aja gitu loh? 60.000, bro. Gue bilang sama bini gue. Gila ya, bensin gue bawain dia makanan. Ini kok dihitung-hitung, komisi gue nombok ini. Gimana cara 100 juta? Tapi, ya itu dia gue bilang tadi. Kita berdua ini orang yang taat gitu loh, taat pada sistem. Kalau memang lu mesti jalanin, dan gue kasih kesempatan pada diri gue sampai Desember. Jadi buktiin aja. Kalau memang benar, ya benar gue akan jadi. Tapi kalau nggak benar, ya udah tinggalin. Gitu, Son. Jadi waktu saat itu closing tahun pertama tutup di angka berapa kok? Wah, kecil. Gue closing pribadi setahun itu cuma 150 juta. Gue tuh naik pas-pasan 300 juta. Pribadi 300 juta dulu. 300 juta waktu itu pas-pasan, naiknya pas-pasan kok? Pas-pasan. Ya memang segitu. Ya orang gue part-time gimana? Oke. Jadi posisinya tahun pertama part-time.
Yes. Tahun kedua kok. Prestasi lu kan kalau lihat juga sebagai agent luar biasa. Tahun pertama nggak Star Club kan kok? Enggak, kagak saklek. Tahun kedua Star Club nggak kok? Tahun kedua kan berarti naik UM langsung hari itu. Ya, UM. Begitu naik UM, gue PCC leader. Kenapa kok bisa perubahan sangat jauh luar biasa dahsyat kok? Lu kalau tanya begitu, gue nggak ngerti. Karena begini, gue ngerti sistem pro itu setelah di akhir-akhir UM gue. Jadi mulai bingung, apa nih, apa yang terjadi gitu kan? Nggak ngerti sama sekali. Kenapa bisa begini? Karena kita cuma taunya lu cuma rekrut, rekrut, dan rekrut. Rekrutnya gimana juga, ya banyak salahnya gitu ya. Cara didiknya juga banyak salah. Ya leader tahun pertama yang nggak ngerti apa-apa. Pokoknya udah cuma suruh rekrut, ya kita rekrut. Kita cuma lakukan itu gitu loh. Jadi kita sendiri nggak ada penjualan pribadi, kerjaannya cuma ya begitu, rekrut, 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 dan rekrut. Itu yang terjadi. Tahun pertama tutup income berapa kok tahun pertama? Dengan income 150 juta API, paling 4 jutaan ya? Nggak nyampe. 5 juta gue dapat ya, kurang lebih gitulah, 5 jutaan gue dapat. 5 juta dapat. Tahun kedua jadi berapa kok? Waduh, lu tanya PCC begitu. leader harusnya 25 juta langsung ya? Gue dapat 30 hari itu. 30. Langsung resign nggak kok waktu saat itu? Gue begitu promosi UM, gue resign. Kan gila kok, income 5 juta, masa langsung resign dengan income yang 9 juta kok? Jadi gini, gue cuma berpikir begini, kerja 10 tahun, serius, cuma 9 juta. Kerja part-time, 5 juta. Setahun lagi. Ya nggak setahun kan, dari bulan April sampai bulan nggak April, dari Maret sampai Desember cuma 9 bulan, 9 bulan, dan gue ngerjainnya cuma 6 apa 7 bulan doang, karena ya tapi kan gue tidak full, maksudnya paling gue cuma 7 bulanan, karena gue hari itu ada urusan kantor, gue mesti trip keluar dan lain-lain. Jadi gue bilang jalanin part time 7-8 bulan, ngejar income gue yang 10 tahun. Jadi gue cuma mau bilang begini, kalau gue nggak full time, gue bego, berarti gue nggak waras gitu loh. Dan pada zaman hari itu 2004 promosi leader itu di bulan 3, bulan Maret. Jadi begitu selesai promosi, naik panggung, gue resign. Dan waktu saat lu ngerjakan part time itu pun waktunya sehari paling 3 jam 4 jam ya kok? Enggak lo, jadi gini lo. Pada saat gue part time, gue tuh satu hari gue bisa prospek antara 4 sampai 5 orang. Jadi kita kan jalanin berdua. Gue jalanin bareng sama istri. Gue di kantor jam makan siang gue cerita satu, bini gue cerita satu, Yena cerita satu. Berarti kita udah 2. Pulang kantor, kita tuh semua tenggo. Jadi 6:30 kita udah masuk rumah yang nasabah yang pertama. Itu berarti udah orang ketiga. Ambil nggak ambil 8:30 kita udah masuk rumah orang yang ke berikutnya. Jadi satu hari itu kita rata-rata 3 sampai 5. Itu yang kita lakukan selama 6 bulan. Setiap hari. Dan di tahun pertama masih 150 juta dengan cara itu ya kok? Iya, karena kan ya pertama nggak ngerti. Dulu kan jadi gini loh. Dulu kan yang penting bisa closing, nggak diajarin bagaimana closing yang berkualitas. Yang penting closing, dan closing. Kalau dilihat hari ini, iya betul. Dapat closingnya 300.000 aja udah sorak-sorak gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ya mulainya dari situ. Makanya gue bilang kita part time, tapi kita komitmen, kita serius gitu loh. Kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Jadi begitu kita lakukan, ya kita lakukan. Karena nggak mungkin gue main-main, orang nggak punya duit, anak gue mau sekolah gimana? Gitu ceritanya. Kok, singkat cerita di tahun kedua istri juga resign? Enggak. Kenapa bini gue nggak bisa resign di tahun 2005? Karena hutang gue di bank sangat banyak. Nah, jadi begini, dulu waktu kerja 10 tahun, gue nggak bisa beli rumah. Gue juga nggak punya mobil. Gila ya. Jadi makanya gue bilang hidup kita itu susah banget gitu. Dan gue juga bukan dari keluarga orang kaya. Jadi rumah nyicil, KPR 10 tahun, mobil nyicil 8 tahun. Lu bayangin lu, mobil second 4 tahun, harga 75 juta, gue kreditin 8 tahun. Gila, sesusah apa gue gitu. Jadi gue mau kenapa bisa dapat begitu waktunya begitu panjang, karena pakai fasilitas karyawan atas nama istri. OP,
Iya, kayak begitu. Makanya kenapa kita itu tidak bisa full time, gua mesti beresin hutang gua. Jadi lu Nah, lunasin jadi sebelum keluar ya, kok maksudnya gitu kan? betul, karena zaman hari itu profesi sebagai agent itu tidak dianggap. Nggak liabilitas untuk kredit. Betul. Jadi orang bank, apaan tuh profesi sebagai agent? Gue bilang, gue pernah nunggak nggak pembayaran? Nggak pernah. Lu cek gue punya income tuh yang masuk, lu lihat aja, lu bisa buka kok perputaran duit gue. Duit gue pernah turun nggak? Nggak pernah turun. Itu pun dia nggak percaya. Karena dia tidak percaya, jadi gue kerja makin gila gitu. Dan akhirannya di 2006, jadi 2004, ya 2006 istri gue resign, gue bukan restruktur, maksudnya bukan minta jadi KPR Panjangan. KPR standar biasa, langsung gue lunasin. Jadi hutang bank langsung dilunasin, hutang mobil langsung dilunasin. Tahun berapa kok? Di tahun berapa? Di 2006. Jadi setelah 2 tahun ya kok? 2 tahun di Prudent? Yes. 2 tahun di Pru, hutang dilunasin. Begitu dilunasin, nah teman-teman kantor Yena geger. Ini orang gila, karena Yena hari itu posisinya dia mau dipromosiin naik pangkat, akhirnya ditinggalin, dia nggak naik pangkat, dia malah milih keluar, terus malah hutang rumahnya bisa dilunasin. Akhirnya teman-temannya bingung cari tahu sebenarnya apa yang kita kerjakan. Nah, dari situ Piara babi ngepet nggak kok? Lu gila lu. Akhirannya jadi apa? Dapat agent banyak juga dari situ gitu loh. Mereka jadi bingung. Orang tuh dipromosi itu udah ditunggu-tunggu. Kalau orang udah namanya promosi itu udah seneng banget. Tapi ini ditinggalin. Boleh tahu Gitu, kok, Koko dan Cici di bank apa? Depannya D ya? Depannya D, bener? Nggak usah disebut lah. Oke, kok singkat ceritanya, anak sekarang kalau tidak salah, koreksi jika gua salah ya, kok anak lulusan luar negeri London, bener? Bukan London, dia lulusan Aussie. Aussie, oke, koreksi. Luar biasa ya, dari seorang yang nyekolahin TK 12 juta nggak bisa, sekolahin kuliah sampai Aussie ya. Kalau lulus ya, kau udah? Lulus, dia sudah S1 dan sudah S1, bentar ya. Gue mau yang bikin gue bangga sama ini anak, dia lulus S1 itu adalah lulus S1 kalau dibilang predikatnya mungkin jadi cum laude. Jadi dia lulus S1, gue kasih lihat. Bentar. Jadi luar biasa ya. Turnaround-nya luar biasa loh. Jadi ini nama anak gua, dia lulus S1, Bachelor Business. Pada saat dia lulus ini, umur dia baru 18 tahun 10 bulan. Jadi gue bilang anak 19 tahun sudah lulus S1 dengan predikatnya distinction. Jadi di atasnya distinction itu cuma satu, high distinction. Yeah. Jadi bisa dikatakan ya dia lulusnya cum laude. Istilahnya ya begitu. Dan gue cuma mau bilang, siapa yang tahu anak gue akan jadi sepinter ini, nggak ada yang tahu. Tapi gue akan menyesal kalau gue hari itu tidak berjuang, nggak serius kerja untuk anak gue. Kebayang nggak kalau kita semua punya anak pintar tapi kita malas-malas nggak mau kerja, terus gimana? Apa jadinya hari ini tuh anak? Seperti itu loh. Biasa ya. Kok lanjut, flashback dulu kok, flashback. 2006 sudah lunasin. Apakah sudah ada momentum yang benar-benar lu katakan ini adalah bisnis gua? Kapan momentum itu datang kok? Yaitu di akhir UM. Jadi di akhir UM kita mulai berhitung. Kok kenaikan income-nya gila banget ya? Sebenarnya ada apa? Mulai kita nelusurin, kita hitung ulang, kita pelajari sistemnya Prudential. Kita hitung tuh, kita masih hitung manual. Kita hitung manual, oh kalau naik begini, kalau gue promosi begini, kalau promosinya standar seperti ini, kalau promosi ada startup begini. Kita hitung semua, hitungannya klop. Dan akhirnya kita masukin ke Excel, kita hitung ulang, mulai dari agent, UM, SUM, AM. Dari dasar itu kita jadi ngerti bahwa konsep dari bisnis prudensial itu menurut gue ya, jangan kalau salah minta maaf. Gue cuma bilang konsep bisnis dari prudensial itu bukan punya kantor. Konsep dari bisnis prudensial menurut gue itu adalah punya AM sebanyak-banyaknya.
Yes. Gue percaya itu sampai hari ini gitu loh. Jadi kalau ditanya kepengen buka kantor, gue nggak pernah kepengen untuk buka kantor karena bagi gue bisnis pro hari ini adalah punya AD sebanyak-banyaknya. Begitu lu punya AD banyak, otomatis duit lu nggak akan pernah stop. Karena kan gue nggak invest apapun, gue nggak ngapa-ngapain, bahkan gue sakit pun duit masuk. Karena ya itu bisnis yang terus bergerak, kita nggak bisa stop. Jadi Jadi gue mulai ngertinya di situ. Di 2005 karena lu berhitung ulang dengan sistem, kalau teman-teman mungkin yang masih baru nggak ngerti, dulu kita ada 5 layer ya kok ya. Yes. Sekarang lebih enak 3 layer doang ya kok. Betul. Lebih enak sekarang ya. Jadi yang hidup di era sekarang itu mesti beruntung. Mesti bersyukur. 3 tahun udah posisi paling atas. Dulu kita 5 tahun. Kok kalau boleh tahu kok, ini karena lu ngomong dulu dan sekarang, perbedaan zaman dulu, kesusahan zaman dulu yang dibanding zaman sekarang tidak ada, bagaimana kok? Yang gue ingat cuma satu, dulu mindset orang itu terhadap asuransi itu jelek sekali. Hari ini orang terhadap asuransi terbuka banget. Itu banyak hal lah dengan banyak situasi kejadian hari ini itu ngebantu kita. Yang kedua, dulu untuk menurut gua untuk capai posisi AD, kok AD dulu AM, lu udah dianggap kayak dewa gitu ya. 2,7 M. Iya. Nah sekarang hari ini untuk posisi jadi agency director, posisi paling atas itu gampang sekali. Jadi juta. dulu kita tuh nangis-nangis mau naik kan. Sekarang kalian gampang sekali. Yang kedua, dulu tidak ada istilah AD on AD. Waktu gua 2007 naik jadi AM, nggak ada istilah AM on AM. AM on AM itu yang gue ingat baru ada 2010 kalau nggak salah. Generasi kedua itu baru satu layer. Ya. Habis itu baru dirubah lagi 2 layer. 2000 berapa baru 2 layer. Terus bertahan sampai 2016 apa 18 ya. 19 apa 20 ya baru dijalanin kan. Dan itu gue bilang gila lu, kalian hari ini beruntung banget ya, begitu masuk langsung sistemnya udah bagus. Gua dulu berdarah-darah, punya AM banyak, dulu nggak dapat apa-apa. Hari ini gila, baru jadi AM aja udah kaya kan, jadi AD udah kaya gitu loh. Dulu, lah hari ini. Iya, kalau dulu 900 juta cuma 4 bulan ya kok? 900 juta 4 bulan, iya. Yeah. Betul. Ya, kalau zaman dulu juga nggak ada YouTube ya kok, mau belajar susah ya? Mana ada, nggak secanggih hari inilah. Zaman dulu kita nggak ada kayak gini-ginian ya kok. Zaman dulu bener-bener hari Senin doang ya. Betul. Senin, Sabtu diskusi sama leader itu doang kan. Oke, Koko dari tadi kan ngomong secara sistem Prudential bagus kok. Pengen tahu kok yang menurut Koko Prudential tuh bagusnya karena sistemnya di mananya kok. Selain karir, bisnisnya, komisinya, menurut Koko sistem Prudential yang canggihnya di mananya kok menurut Koko? Selama Koko kan udah legend di sini kok. Lu nanya gitu gue bingung jawabnya. Gue cuma mau bilang begini, Prudential itu sampai sekarang dia tidak pernah nipu kita. Jadi kita ini adalah partner bisnisnya. Jadi apa yang jadi haknya kita itu dia tidak pernah membohongi kita. Gue percaya itu karena coba aja hitung kalau duitnya udah income kita udah ratusan juta, udah sebulan ratusan juta. Emang tahu kalau Prudential nggak bayar 20 juta aja kita nggak berasa loh. Iya. Dia nggak bayar 10 juta aja kita juga udah nggak tahu loh. Ya. Tapi gue pernah nanya, lu orang ada yang pernah hitung nggak? Rupanya pernah ada yang hitung dan dia bilang benar itu tidak pernah salah. Gue bilang udah gila kali ya. Jadi ini sistem bikin gue pede. Dan waktu itu yang gue percaya dengan Prudential, gue percaya selain dengan sistem, gue percaya dengan nama baiknya Pru. Pada saat gue masuk 2004, Prudential sempat pilot. Pada saat Prudential dipilotkan, rekening kantor disegel, rekening diblokir, gua sebagai agent, gue terima lu komisi gua. Dan itu gue jadi bingung. Ini Pru pakai duit siapa? Katanya rekening banknya diblokir, tapi kok gue bisa dibayar komisi? Yang kedua, belakangan baru tahu tuh setelah kejadian selesai, rupanya nasabah yang mengajukan klaim pada saat hari itu. Jadi kita tuh 2 bulan kantor tidak bisa operasi, kantor pusat, Prudential juga bayar klaim. Dan itu bikin gue, wah gila, ini perusahaan keren banget. Sebenarnya kalau secara pengadilan udah pilot ya kok? Udah pilot. Jadi gue cuma mau bilang kalau dia mau pakai alasan nggak bayar itu juga sah secara hukum.
Tetapi dia tidak melakukannya. bayar. Betul. Ini Nah, disitulah kepercayaan gue itu terhadap Prudential itu kuat sekali sampai hari ini. Jadi orang mau bilang apapun, nggak ada lu yang bisa membuktikan itu. Coba siapa? Gue nggak tahu kalau ada perusahaan, kalau memang di statusnya dipilotkan ya kalau bisa bagus, jadi nggak usah bayar. Tapi Prudential nggak begitu. Gue bilang, ini sih gila. Oke. Gitu loh. Gara-gara itu lu semakin pede ya kok? Pede. Makanya gini loh. Gua itu tidak percaya dengan apa di luaran lalu ditawarin apalah. Gue bilang belum terbukti gitu loh. Tapi di Prudential kalau dia sudah kasih apalah kayak sistem dulu AM on AM 2 layer, itu kita dibayar semua. Apalagi hari ini 6 layer dan gue bilang ya hari ini sistem yang terbaik gitu loh. Gampang dan dapat. Masa gini, apa kenaikan jenjangnya gampang dan duitnya juga bener, bukannya tipu-tipu, bukan pakai syarat yang aneh-aneh. Itu yang bikin gue gila ya. Ini Prudential baik banget gitu loh. Seperti itu sih. Di 2020 banyak orang pebisnis bilang lagi babak belur kok. Ya, di 2020 ya kok karena Covid kok. Seorang Koko Rudi Sutarja, income di 2020 naik atau turun kok? Lu kalau nanya gitu, income gue naik sekitar berapa persen kok? Gue lupa. 40% ada loh, 40-45%. 40% di kondisi COVID malah naik 40% kok. Yes. Di rumah nggak ada jaga lilin kan kok? Di rumah nggak ada jaga lilin kan? Kurang ajar lu. Hebat ya. Hey, teman-teman, gue mau kasih lihat ini loh. Mana? Ayo kok kasih kok sini kok. Enggak, gue mau kasih lihat ini. Kenapa lo orang mesti percaya Prudential? Ya karena ini teman-teman. Ya ini kan datanya Pru. Jadi neracanya Pru 2019, omsetnya Pru 24,9 triliun. Di mana ya tadi Harrison bilang 2020 pandemi, banyak perusahaan yang mendadak bangkrut lah, tutup lah, omsetnya drop lah. Lihat, di Prudential bisa dibilang relatif stabil. Dia hanya turun 1,3 triliun. Orang lain turun 50%, bahkan ada yang tutup, bahkan karyawannya ada yang dirumahkan, ada yang potong gaji. Prudential nggak lakukan itu. Buktinya dari mana? Buktinya di sini nih. Komisi. 2019 Prudential bayar komisi 4 triliun. 2020 naik loh. 500 miliar. Itu sih gila gitu ya. Coba hitung aja. Berarti itu berapa kenaikannya? Dia ya 100% lah. Ya hitung sendirilah. Jadi secara total, gampang ya Prudential bayar komisi ke kita setiap bulan di tahun 2020 itu kurang lebih 375 miliar setiap bulan. Adakah perusahaan lain yang bisa bayar gaji karyawan sebegitu besarnya? Prudential udah buktiin. Dan itu sampai sekarang kita baik-baik aja. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak percaya ini, ya lu mau percaya siapa? Ini udah bukti, itu aja. Koko Sweet 17 tahun ini ya, Koko 17 tahun bener? Iya. Yeah. 17 tahun Koko Rudi Sutarja kalau gue lihat mukanya semakin muda. Bukan gue yang semakin muda, karena gue di Prudential. Kalau nggak di Prudential, gue udah mesti ke Korea pasang plastik. Luar biasa, gue lihat lu semakin lama semakin muda lu kok. Gila kok. Lu jangan nyindir, udah kocap boy, udah kocap, jangan nyindir. Enggak lah. Mana ada yang sadar Koko gocap kok. Jadi Koko main di asuransi di usia 33 tahun ya kok? Yes. Koko waktu 33 tahun waktu join di industri asuransi, pernahkah kebayang hari ini seperti hari ini kok? Kalau lu tanya pernah kebayang seperti hari ini, tidak pernah. Karena hari itu target gue cuman exit plan doang untuk menyelamatkan jangka pendek. Tapi buktinya ini jadi pelabuhan terakhir gue. Karena kenapa? Dulu kerja 10 tahun, mana pernah dapat income ya? Boro-boro dapat income double digit atau triple digit. Tapi dari Prudential triple digit gue didapat dalam waktu 2 tahun 8 bulan gue dapat triple digitnya gue. Yang mana gue bilang industri lain, pekerjaan lain, apapun sehebatnya title lu di kantor nggak akan bisa dapetin itu. Jadi ya kalau ditanya pernah kebayang seperti hari ini nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Tapi gue percaya
industri asuransi itu terus bertumbuh. Karena kenapa? Kesadaran masyarakat Indonesia itu masih rendah terhadap asuransi. Dan itu peluang masih ada. Itu aja sih. Dan menurut lu nggak bakal habis kalau jadi anak usia 25-30 tahun yang masuk industri asuransi, orang selalu ngomong begini, kok Rudy kan bisa karena zaman dulu orang nggak punya asuransi, sekarang mana ada, agent udah banyak. Menurut lu bagaimana pendapat soal itu kok? Enggak, cicit maksud saya cicit. Ada yang sudah kawin belum? Belum ya. Yang ngomong begitu, jangan-jangan dia agak punya data. Jadi begini loh, hari ini penduduk 275 juta. Se-Indonesia. Yang punya asuransi baru berapa orang? Gue sih nggak tahu persis. Gue acuannya Pru dari tahun 95, berarti gampangnya 26 tahun di Indonesia. Nasabahnya gue anggap 3 juta nasabah. Dan Prudential itu menguasai market leader. Market leader 35%. Kalau 35%, berarti secara total perhitungan kasar seluruh Indonesia gampang ya mungkin antara 15 sampai dengan 20 juta pemegang polis. Nggak nyampe kok. Nah iya, ini ambil angka kasarnya aja. Udah lebih banyak tuh. Berarti masih ada sisa 250 juta orang tidak punya polis. Betul nggak? Ya. Pakai hukum Pareto, 20%-nya berarti masih ada 50 juta lagi yang potensi beli polis punya duit. Karena yang 80%-nya kita udah anggap dia nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Berarti ada 50 juta orang yang menunggu di luar. Padahal Prudential 26 tahun, nasabahnya cuma 3 juta. Nah, lu ngabisin 50 juta yang lagi mau berapa lama? Artinya sampai anak gua punya anak lagi, ini kayaknya belum tentu habis. Masih ditambah cucu lu lagi ya. Kenapa? Cucu lu lahir ya belum tentu habis kok. Nah, itu dia. Bayi lahir setiap tahun itu 5 juta orang. Jadi setiap tahun Indonesia bikin Singapura kecil. Pertanyaannya, Singapura aja sampai hari ini yang udah 70-an tahun, itu masih belum semuanya punya asuransi. Kalaupun udah punya asuransi, satu orang baru punya 2, punya 3. Di Indonesia, satu orang satu aja belum. Jadi marketnya gue bilang ini gede sekali. Terus lu mau bandingin, gue nggak tahu ya, agent Pru 250.000 lah, anggap. 300 deh, fullin. 300.000. Terus kalau se-Indonesia, gue nggak tahu, anggap aja ada 1,5 juta orang. 1,5 juta agent. Ngabisinnya gimana? Gitu sih teman-teman. Jadi mestinya menurut gue, nggak ada bisnis yang bisa memberi jaminan sebegitu panjangnya, yang mana artinya bisnis ini bisa gue warisin, gue bisa gue serius jalanin bisnis Pru, jika terjadi sesuatu bisa gue warisin untuk anak-anak, dan anak-anak pun nggak usah takut mereka kehabisan market, karena marketnya nggak akan pernah habis. Apalagi kalau teman-teman tahu demografi penduduk Indonesia hari ini udah segmen marketnya itu udah di tengah-tengah. Jadi ya kita beruntung. Kita 2030 apa 2035 diprediksi kita akan jadi negara kaya. Masalahnya 10 tahun lagi gue udah kakek-kakek. Belum lah, baru 45. Udah lakcap gue. Semangat lu kan? semangat jiwa muda kok. Amin. Makanya gue bilang, kalau di titik itu, di mana Indonesia jadi negara kaya, gue udah kebayang, ya paling nggak kita udah kayak Jepang. Satu penduduk bisa punya 4, punya 5. Nah udah, lu kalau 250 juta kali 4, itu ada berapa banyak itu marketnya. Singapura aja asuransi nggak habis-habis ya kok Singapura ya? Nggak habis, betul. Oke. Ko Rudy, ada pertanyaan nih. Sekalian teman-teman kalau mau ngechat, tanya boleh ya, nanti gue baca. Ada pertanyaan. Ko Rudy SMA. Mereka nanya lu yang jawab, jangan gue yang jawab. Kalau gue yang jawab ngapain kok? Bosen kok orang. Ko Rudy SMA-nya di mana? Jangan temen ini. SMA di mana? Ya. Jangan ada temen di sini kok Tanto nih ya. Aduh, gue SMA di Ricci. Oh Ricci, dekat-dekat. Dia bilang, oh iya bener dong. Ada ulam. Ada ulam siapa? Ada ulam.
Oke. Depan Rici ada nasi ulam enak, Cong. Oh, lu tahu aja lu, Ping. Usianya mirip Depannya kok. Wihara Ai. Itu depannya Wihara gue. Oh, gitu. Siap. Oke. Oh, selama 16-17 tahun di sini kok. Namanya membangun bisnis nggak mungkin kan lu ngomong enak lah. Nggak mungkin lah kau ya, nggak mungkin lah. Itu kan bullshit lah. Kita kan bohong-bohong kalau semuanya bilang enak semua kan. Ada nggak di mana titik lu bilang, ya ini gila ya pekerjaan kok susah bener, ini ada pekerjaan kok kayak begini. Apakah ada titik down lu, ada kapan yang menurut lu gila ya pekerjaan kayak gini? Ada nggak kok waktu saat titik itu kok? Kalau gue bilang nggak ada ya bohong. Jadi gue cuma mau bilang di setiap bisnis itu ada naik turunnya. Gue ngalamin titik terendahnya gue itu waktu di 2015. Waduh. Di mana berasa ya hari itu ya, kok produk Pro itu nggak berkembang banget gitu ya. Kita mau ngapa-ngapain kok kayaknya susah. Dan gue itu terbentuk bukan sebagai seorang produser. Jadi di mana produknya kayaknya kok basi banget, mau jualan kok kayaknya nggak bisa karena produknya tidak kompetitif. Terus tim yang gue punya juga mandek. Jadi di titik itu gue merasa, wah gila ya kenapa jadi kayak begini ya? Ada apa gitu? Apakah ini jadi akhir dari hidup gue di Pru? Tapi ya teman-teman, gue mau bilang Prudential itu tidak pernah tutup kuping. Jadi nggak lama kemudian Pru mulai produk-produk baru tuh, mulai PHS kalau nggak salah keluar. PHS lah, PPH, gue bilang, wih mendadak, bang, loncat lagi. Di mana yang udah tadi kita tidak terbiasa jualan karena udah bangun tim sekian lama, akhirnya mendadak kita bisa jualan lagi karena punya pelor baru. Itu sih, jadi di titik itu tuh titik terendah gue tuh. Jadi mau jualan bingung, mau bangun tim bingung, tim kok nggak ada yang jalan, disuruh jalan kok kayaknya berat banget. Tapi ya bertahan aja, gue tetap jadi gini loh. Yang bikin bertahan adalah kita harus punya lingkungan teman-teman di Pru yang saling support teman-teman. Lu punya teman siapa? Lu bergaul sama siapa? Kita kan nggak mungkin bergaul dengan teman satu kantor doang. Punya teman di luar kantor, di situ yang energinya bagus, yang orangnya positif, ya kita bergaul. Dan itu mensupport banget gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya teman, taunya itu doang, ya repot lah kita. Kalau seperti itu sih. Kalau kau di Sutarja, pasti kan ada sebuah role model di Prudential kok. Kalau boleh tahu kok role modelnya namanya siapa? Kalau masih ada, kalau nggak mau sebut nama. Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kenapa kok? Lu stay di sini kok? Iya, udah nggak ada. Lu nanya gua stay di sini. Oke. Apa dong? Kalau ditanya Prudential kok. Kenapa lu di sini kok? Gue tahu leader lu kok. Jadi ya, kalau ditanya kenapa gue stay, leader gue pindah ke tempat lain. Jadi kalau ditanya kenapa gue stay, pertama satu, leader gue itu pada saat pindah menurut gue dia kasih informasi yang nggak tepat. Di saat itu dia bilang Prudential mau bangkrut. Prudential udah mau tenggelam. Gue siapin lu kapal sekoci. Jadi kita pindah, masuk ke rumah baru yang lebih bagus. Pada itu, gue yang bingung. Kok gue nggak dengar apa-apa tentang Prudential, dibilang mau tenggelam lah, mau bangkrut lah, mau apalah. Akhirnya, begitu tahu rumah yang barunya seperti apa, karena gue dulu orang bank, kebetulan bagian kredit, analis kredit, jadi gue cari neracanya. Jadi gue compare, 5 tahun mundur neraca Pru, 5 tahun mundur neraca kompetitor itu. Begitu kita compare, gue lihat, kenapa dibilang Prudential mau bangkrut? Gue bilang semua indikator bagus. Nggak mungkin bangkrut, gue bilang. Gue lihat rumah yang dituju, malah itu lebih jelek. Mestinya kalau mau bangkrut dia duluan, nggak mungkin bro. Jadi gue cuma berpikir hanya sesimpel itu. Gue bilang, wah ini sih pasti ada udang di balik batu lah, ada permainan apa. Ada udang di balik bakwan. Iya, jadi gue bilang enggak lah. Gue masalah gini, gue tidak akan percaya, gue tidak akan respect dengan orang yang menjelek-jelekan seperti itu. Kalau memang kondisinya jelek, ya wajar. Tapi kalau lu kondisinya bagus, lu jelek-jelekin, itu lu udah nggak bener. Habis itu pakai bilang di luaran
Jadi udah dia pindah ngejelek-jelekin Pru seperti apa, dia bilang semua yang dimiliki itu bukan dari Pru. Kita cuma bilang udah pada gila ini namanya. Ya sudah, kita nggak usah pusing. Gue juga nggak pusing, sebodoh amat, itu kan urusan dia. Lu kalau mau pindah aja, tapi nggak usah ngomong kayak begitu gitu loh. Jadi Kan setiap orang manusia, boleh memilih. jadi manusia jangan lupa kacang pada kulitnya ya, Ko. Yes, betul. Keren ya, Ko Rudi Sutanja. Ko, berjalan waktu 17 tahun. Perbedaan yang terbesar yang lu lihat sekarang di industri asuransi apa, Ko? Dibanding zaman dulu, selain hanya apa maksudnya tentang mindsetnya orang, tentang di masyarakat, tentang asuransi jauh lebih berkembang. Menurut lu, apakah Prudensial jauh lebih berkembang dibanding dulu, Ko? Secara manajemen, secara produk, secara apapun, Ko? Manajemen gue nggak tahu lah, gue nggak ikut campur manajemen. Tapi yang gue mau bilang, Prudential secara teknologi itu loncatannya banyak. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemik, Prudential menurut gue cukup siap dan sigap. Yang mana tadinya kita belum digital, hari ini kita udah digital banget. Gue ingat dulu waktu gue prospek ke Bali, gue mesti terbang ke Bali 3 kali. Ujung-ujungnya ditolak lagi sama Pru. Gila, gue udah habis duit puluhan juta itu buat tiket pesawat, hotel. Tapi sekarang coba, gue mau prospek dimanapun, tinggal ngobrol, kirim data, kita diskusi, kita isi, OTP, selesai. Jadi gue bilang hari ini teknologi Prudential unggulnya di situ, menurut gue di situ. Dan juga contoh lah kayak kemarin bayar isoman Prudential duluan. Iya. Terus Prudential bayar dia menyatakan bahwa Prudential mengcover COVID, Prudential yang announce duluan. Jadi gue cuma mau bilang, gila ini Prudential keren sekali. Dan itu buat bayar COVID-nya aja itu udah berapa kali itu Pru bayar, gue nggak tahu itu duit. Ya artinya Prudential luar biasa gitu loh. Yang mana dulu nggak pernah ada kejadian kayak gitu, tapi hari ini hal yang baru bagi Prudential, dia mesti invest duit banyak untuk teknologi dan dia juga berani ngomong duluan mengcover itu semua. Yang lain akhirnya pada ngikut. Dan secara produk juga produk Pru itu selalu yang nomor 1. Kalau diperhatiin produk kita dijiplak terus sama orang lain. Ya biasa lah itu. Follower kan selalu di belakang. Itu aja sih. Koko kalau melihat Koko 17 tahun. Koko tadi mention bahwa ini sampai cucu pun tidak mungkin selesai karena marketnya ya, Ko ya. Yes. Nah, sekarang ada perubahan yang sangat jauh yang gue tahu nih, Kok. Koko kan melakukan rekrut dengan PruVenture, kok. Ada infonya, kok. Info A1 gua. PruVenture ya Koko Rudi melakukannya. Menurut kok dulu kan tidak ada PruVenture ya. Sekarang Prudential melakukan PruVenture. Menurut Koko kenapa Prudential melakukan PruVenture, kok, rekrutmen? Kalau lu tanya Prudential melakukan PruVenture, sebenarnya adalah Prudential mau bantu kita nih. Artinya Prudential secara sistem dia mau bantu kita secara leader, dibimbing tim kita, direct agent kita supaya mereka bertumbuh ke arah yang benar. Karena mungkin kualitas kita sebagai leader nggak tahu, bukannya Prudential tidak percaya, tapi kalau semua bisa diseragamkan, kualitasnya sama, itu pasti hasilnya dahsyat. Makanya dibikinlah seragam pakai lewat jalur PruVenture ya, kok. Yes. Oke, banyak kan yang berhasil udah MDRT, COT, gue bilang wah gila ini ya program bagus. Oke, jadi Koko menurut Koko adalah jadi seragamnya ya, Kok. Nah, betul. Kok, menurut Koko kesulitan menurut Koko sebagai agent banyak kenapa agent gagal menjalani bisnis ini, Kok? Karena kita kan fair juga ngomong, Kok. Banyak orang yang jadi agent akhirnya mundur secara teratur. Menurut Koko, kenapa mereka mundur teratur, Kok? Karena mereka nggak tahu bisnis Pru itu gede. Mereka nggak bisa berhitung. Mereka bukan orang yang berkomitmen, persisten. Jadi mungkin masuk di bisnis Pru cuma ngikut-ikutan doang. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau cuma mau ikut-ikutan doang, gue rasa di bisnis manapun, lu di pekerjaan manapun nggak akan pernah bisa sukses. Tapi kalau lu tahu apa yang bisa diberikan dari bisnisnya Prudential, maka kita akan tahu juga apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita tidak pernah tahu ini bisnisnya bisa mengarahkan kita kemana, kita nggak akan pernah tahu ujungnya kita ini dapat apa. Jadi kalau gue bilang banyak orang gagal karena mereka tidak tahu dan mereka tidak komitmen, mereka tidak persisten. Ya mungkin cuma sekedar main-main doang, mungkin cuma merasa gengsi. Kalau cuma berpikir begitu, coba aja cek hari ini yang bisa beli rumah bagus, beli mobil bagus, itu kebanyakan agent. Dan kalau boleh disebut, itu kebanyakan juga agent Pru.
Menurut gue sih begitu. Kok, zaman dulu flashback kok. Pernah jalan-jalan ke luar negeri, kok mention nggak pernah ya kok? Jalan-jalan ke luar negeri dari mana? Dari kantor. Sebelum Pru. Sebelum Pru pernah, tapi kerja, bukan jalan-jalan. Kemana? Lu nanya kemana bentar Gue pernah ke Spanyol, gue pernah ke Iran, gue pernah ke Sri Lanka. Ini daerah gue nih, daerah Middle East dan Asia Selatan. Gue pernah ke Dubai. Gue pernah kemana lagi ya? Itu sebelum Pru ya? Sebelum Pru. Oke. Tapi itu kerja? Kerja. Oke. Jadi bawa tenteng-tenteng laptop? Bawa laptop, bawa sampel barang. Oke. Nah, pulang-pulang dikejar, mana omsetnya? Setelah di Pru, perjalanan berapa kota kok? Wah lu gila, lu tanya berapa kota, gue udah nggak inget. Kira-kira? Banyak sekali, udah nggak tahu. Nggak tahu? Udah nggak tahu, banyak sekali, udah puluhan kali ya. Gue rasa 50 kota ada kali ya. 50 nggak kota inget, ada ya? Ya, banyak sekali lu bawa. Perjalanan Prudential yang menurut lu outstanding, apakah destinasinya, jalan-jalannya, atau treatmentnya kok? Boleh nggak lu bantu kita ceritain kok? Lu kalau tanya itu dua-duanya. Prudential itu kalau kasih kita jalan-jalan itu jalan-jalannya luar biasa banget. Gua pertama kali amazed itu waktu diajak ke Swiss dan ke Jepang. Gue bilang gila ya, sebegitu bagus. Norak kan, nggak pernah lihat yang segitu bagus gitu ya. Contoh. Bagusnya di mana kok? Bagusnya di mana? Ceritain dong kok. Nah, jadi pada saat jadi gini, Pro kalau bawa kita pergi, itu dia selalu sesuaikan dengan situasi di kota itu. Jadi pada saat waktu kita dibawa ke Jepang, hari itu di Jepang lagi zamannya Sakura. Dan kita tahu momen Sakura itu cuma paling 2 minggu. Jadi orang semua berlomba-lomba untuk masuk ke Jepang untuk foto dengan Sakura, dan itu belum tentu dapat. Tapi Pro bisa bawa kita semua untuk lihat itu, foto dan lain-lain. Bahkan diajak ke taman, lu boleh ngapain. Gue bilang, gila ya. Terus yang kedua, kalau Pro kasih hotel, ajak makan, ajak pergi, itu masuk atau pergi ke tempat yang kalau lu beli sendiri tur, nggak bakal lu bisa masuk. Jadi, gue cuma bilang, ini Pro, servis kita gila sekali. Jadi kita di sini kerja, bangun bisnis, tapi Pro juga kasih reward yang kita bilang kita nggak akan bisa beli sekalipun kita punya duit. Contoh, Pro bawa kita makan malam di gedung MPR DPR. Pro bawa kita makan kalau yang di Amerika naik di kapal perang. Ya, Hawaii. Nah, Hawaii. Terus Pro bawa kita, banyak deh. Salah satu yang gue ingat lagi hotel. Bawa kita ke 7 Diamond. Gue bilang udah gila kali hotel 7 Diamond kayak apa. Tapi begitu dibawa, at least gue pernah sampai ke situ. Bawa ke hotel yang diinepin sama semua kepala negara dunia, kalau datang nginepnya di hotel itu, dan kita dibawa ke sana. Gue bilang ini sih nggak main-main. Ini dahsyat banget. Dan 2 tahun ini jadi kangen ya kok? Iya, betul. Kagak bisa pergi. Biasa kita sampai takut pergi kok. Sekarang jadi kangen pergi kita. Yes, betul. Biasa ya kok. Jadi pengalaman lu outstanding itu kok. Jadi jalan-jalan dapet ya kok. Kok bagaimana, ada pertanyaan dari teman tim kita. Bagaimana maintain tim agar bisa menjadi sebesar hari ini kok? Apa yang lu ajarkan kok kepada tim kok? Nggak ada yang gue ajarin. Jadi kalau gue bilang bisa besar karena ada sesuatu hal tangan leader dong kok. Nggak ada. Tidak ada yang istimewa. Karena gue bilang sama tim gue semua, bentar ya. Gue bilang sama semua tim gue bahwa kalau mau sukses, ini nih, acuannya di sini. Kita mesti bisa lihat ini ke depan. Ini yang mesti kita bisa lihat. Ini yang gue kasih tahu ke semua tim gue, lu mesti bisa lihat bisnis Pro ujungnya ada di mana. Ini perhitungan simpel ya, perhitungan simpel. Jadi dengan perhitungan yang sesimpel ini aja, hidup kita itu tidak akan pernah kekurangan. Tinggal lu sebut, lu mau punya cabang unit bisnis yang seperti ini mau berapa banyak. Nggak ada yang bisa larang.
Lu mau punya 100 boleh, mau punya 1000 boleh, mau punya 10.000 boleh, nggak ada yang larang. Jadi masa depan kita di tangan kita, bukan di tangan bos. Tapi kalau di luaran nggak bisa kita lakukan ini, kita nggak ada kebebasan untuk ngatur semuanya. Pasti akan kena dibatasin, dilimitin, nggak boleh lu nyebrang ke wilayah sini, nggak bisa. Lu mau buka bisnis hari ini se-Indonesia silakan. Lu mau leader lu UM, AAD dan AD, mau ada dimanapun silakan. Prudential tidak pernah larang. Ini konsepnya, ini yang gue jelasin ke mereka. Jadi lu jelaskan visinya seberapa jauh ya kok? Betul. Kalau mereka nggak ngerti, gua kasih tahu. Lu mesti punya pandangan seperti ini. Karena yang Prudential kasih adalah bisnis. Kita bergabung di Prudential. Kita bukan karyawannya Prudential. Kita bukan marketingnya Prudential. Kita ini adalah partner bisnisnya dari Prudential. Makanya kita nggak ada yang digaji. Kita terima komisi. Itu artinya Prudential memberikan sharing profitnya dia kepada kita. Jadi kita jangan salah. Kalau kita udah beranggapan, wah ini agent bukan pekerjaan bagus atau apa, ya berarti lu udah ngerti bisnis Pro akan segede apa. Emang kalau karyawan bisa yang punya income miliaran sebulan? Nggak mungkin, teman-teman. Karyawan mau dapat 3 digit aja umur lu udah gocap kali. Kerja udah 30 tahun, itu pun juga belum tentu lu punya 3 digit. Tapi melalui bisnis Pro, 2 tahun aja, 3 tahun lu bisa triple digit. Bahkan hari ini lu 4 digit gitu loh. Yang mana, ya kerja mau sampai kapan dapat 4 digit? Luar biasa ya, Koko Rudi. Iyalah. Teman-teman ini kalau nggak nanya sayang loh, ini legenda di sini. Gue dateng ya ngeliat Koko Rudi aja luar biasa ini. Gue gara-gara Koko Rudi Sutarja ini gue jadi termotivasi zaman gue jadi agent nih. Nah, Kok Rudi pengen tanya kok. Jadi ketika lu maintain jadi agent, apa sih menurut lu seorang agent tuh harus punya apa kok? Dasar pondasi seorang agent agar dia bisa membuat sebuah grup demikian besar seperti lu kok. Apa yang harus dia punya kok? Lo kalau tanya begitu, gue gini, setiap agent itu dia mesti tahu apa yang dia mau capai, perubahan hidup apa yang dia mau capai pada saat dia bergabung. Jadi impian-impian itu lu tidak boleh stop. Pada saat lu sudah dapat, makanya lu harus punya impian yang tahap lanjutnya, tahap berikutnya apa. Pada akhirnya adalah lu mesti menemukan impian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya impian itu bukan untuk lu lagi sendiri, bukan untuk keluarga lu lagi, tapi impian lu itu adalah bangun apa? Misalnya lu mau punya 1000 AD, berarti kan lu mesti bangun tim lu. Kalau enggak cuma gue sendiri lu di grup yang punya duit 3 digit. Tapi lu bagaimana bikin punya di grup kita ada 1000 orang yang punya income 3 digit. Lalu pada gitu bagaimana kalau kita besok misalnya lu bikin sekolah gratis, rumah sakit gratis, gue nggak tahu. Itu yang sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan Pro. Itu yang bikin kita bisa bertumbuh dan bertahan. Karena visi kita tuh jadi gede sekali ke depan. Karena yang bisa mewujudkan itu cuma dari bisnis. Dan hari ini bisnisnya menurut gue adalah bisnis Prudential. Jadi udah nggak usah ngomong yang lain-lain, makanya balik lagi. Orang itu melihat Prudential itu apa? Sebagai bisnis atau cuma sebagai coba-coba, iseng-iseng, batu loncatan. Ya nggak tahu. Apa yang dia persepsikan itu yang akan dia terima. Tapi kalau kita anggap ini bisnis dan kita bisa lihat ujungnya segede apa, bahkan ya lu mau segede apa lu yang tentuin, itu baru lu bisa tahu ini bisnis sebagus apa. Menurut gue sih gitu. Menurut lu batas gedenya Prudential sampai seberapa gede kok income? Nggak ada limit. Nggak ada limit. Hari ini yang gue baru dengar, leader ada yang income-nya udah 2M kali ya sebulan. Itu baru 1 orang yang ngaku. Yang ngaku ya, yang ngaku diem-diem. Iya, yang diem-diem banyak gitu ya. Makanya gue bilang Prudential itu low profile banget. Kita ini dididik dengan cara yang benar. Adakah, gini deh teman-teman, ada feeling gue ya hari ini yang punya income 4 digit, feeling gue mungkin minimal ada 30-50 orang se-Indonesia. Karena yang punya 3 digit, itu gue rasa udah 600-700 orang kali. Tapi yang 4 digit, feeling gue 30-50 orang. Gue nggak punya data, ini cuma perkiraan doang. Dan dari situ udah ada 1 orang yang ngaku. Gue berharap berikutnya akan banyak orang lagi yang ngaku yang punya income 4 digit gitu loh. Gila ya. Coba cek, kalau kita kerja, yang punya income di kantor, yang punya income 3 digit berapa orang? Prudential ada 500-600 orang. Kalau yang punya income 4 digit berapa orang?
Prudensial menurut gue kurang lebih mungkin 30-an orang. Di kantor kita ada nggak yang segitu? Jangan-jangan omsetnya aja nggak nyampe segitu. Lalu mau gimana biar gajinya kan? Ya teman-teman pikirin lah. Ini yang gue lihat gitu loh. Jadi gue cuma melihat bahwa kalau di Prudensial hari ini ada income yang seperti itu, gue juga yakin masa depan gue menuju ke sana. Karena untuk namanya lihat income 4 digit sebulan dari zaman dulu, dari leader gue yang dulu gue udah lihat. Jadi itu membuktikan dengan sistem dulu aja sudah sampai 4 digit, dengan sistem yang sekarang gue yakin banget namanya 4 digit itu udah bukan barang susah lagi gitu. Itu akan jadi milik kebanyakan orang. Tinggal permasalahannya kita mau rintis nggak bisnisnya dari sekarang. Itu aja. Oh, kalau di pertanyaan ini entar kita udah mau 1 jam lebih nih kok. Wah, ini gue semangat banget denger lu kok. Sampai gue pusing mau nanya apa semua udah kejawab dengan lengkap kok. Jangan lu tanya, gue juga udah mau pulang, udah pusing. Jangan kok, 10 menit lagi kok ya. Kok kalau Koko tanya kok, pondasi seorang agent selain dia harus tanya dasar-dasarnya, dia harus menganggap ini bisnis bener ya kok. Tadi kalau gua denger dari ucapan lu semua, dia harus menganggap ini bisnis. Jadi jangan personal selling maksud lu kok? Enggak, gue nggak bilang begitu. Kalau lu ngomong begitu, gue mau kasih lihat ini nih. Bentar ya. Bisnis pro kan begini. Bisnis pro kan ini. Lu bisa jalanin 2. Lu mau jadi produser boleh, lu mau jadi team builder boleh. Masing-masing dari semua pilihan lu, ya lu ada konsekuensinya. Kita harus ngerti. Kalau gue jadi Superman, apa yang akan gue terima? Kalau gue jadi Avenger, apa yang akan gue terima? Ini harus teman-teman putusin dari awal. Kalau lu sudah putus jadi Superman, lu jangan komplain. Kalau besok yang Avenger lebih kaya. Kalau besok yang Avenger bisa lebih muda. Kalau yang Avenger besok bisa menikmati hidupnya lebih baik dengan kualitas hidup yang lebih baik. Karena sistem pro, menurut gua, sistem pro itu mengharuskan kita menjadi seorang Avenger, bukan menjadi seorang Superman. Karena kalau jadi Superman ada batasnya, teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Ini gue kena serangan jantung 13 Februari 2017 dan hampir mati. Kalau hari itu gue mati, menurut lu, bini gue, keluarga gue jadi apa? Tetap kaya sih kok. Tetap kaya. Kalau lu bilang tetap kaya, kenapa kaya? Karena banyak tim. Yes, karena kita bangun tim. Karena kita jadi Avenger. Tapi kebayang nggak kalau gue cari itu cuma jadi seorang produser, guanya sakit, bini gue aja bahkan nggak tahu nasabah gue siapa, bahkan dia nggak bisa jelasin produk atau apa. Apa jadinya gitu loh kalau hari itu gue mati? Apakah artinya bisnis gue akan hancur semua, betul nggak? Tapi karena gue jadi Avenger, karena gue bangun tim, walaupun hari itu gue 8 bulan nggak bisa kerja, harus bed rest, income gue tidak drop sama sekali. Naik, bahkan gue dapat 2 tiket ke Eropa hari itu. Gue cuma bilang, perusahaan mana yang income 3 digit, lu nggak di PHK, terus dikasih tiket jalan-jalan ke Eropa. Nggak usah Cuman kerja, nggak usah kerja lagi ya kok? Yes! 8 bulan nggak ngapa-ngapain, income masuk kok? Masuk, 1 rupiah pun tidak dipotong. Makanya Ping-Ping katanya makanya tambah muda. Iya, dibanding 2017 mudahan sekarang lo kok. Ah, lu ngenyek namanya. Lu ngenyek. Luar biasa. Ini kok menyek kok. Bener ini kok, hebat kok. Iya, lu ngenyek. Beneran ini kok. Jadi gila ya. Mana ada umur nambah tua, orang makin muda. Wah, ya bener, ngaco. makin awet muda tuh, ya kan? Ampun, nggak berani ngenyek. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan kan silakan di chat teman-teman. Ini luar biasa, legend nih kita. Kok perjalanan kok boleh nggak kok sekarang 17 tahun kasihlah tips kita buat anak-anak muda bagaimana menjalin bisnis ini kok. Gua nggak tahu bagaimana cara lu menjalankan bisnis, cuman gue mau bilang begini, lu jangan bangga kalau hari ini lu cuma dapat 3 digit. Jangan bangga kalau di era hari ini lu cuma dapat income 3 digit. Nggak ada yang bisa dibanggain, teman-teman. Kalau eranya gua 2007 gue punya income 3 digit, gue bangga.
Karena hari itu dolar masih berapa, karena hari itu inflasi seperti apa. Karena hari itu properti atau apapun juga masih harga beda dengan hari ini. Jadi kalau hari ini dengan sistem Pru, minimal kalau lu 3 digit yang menengah, bukan 3 digit yang kecil. Berapa Lu tuh? kalau Sebut dong angka. enggak, ya maksudnya lu minimal mesti kejar income lu 500-an juta. Itu baru namanya lu serius di Pru. Lu 500 kalau di juta Pru, sebulan ya kok ya, bukan setahun ya. Kita harus itu dulu iya dong perjalanan. sebulan dong. Kalau Nah. sebulan, kalau setahun mah itu lu Ngapain kerja di sini luar ya? aja bisa lebih gede. Oke. Ya, jadi lu kalau hari ini bangga dengan income 100 juta sebulan, berarti lu tidak memandang bisnis Pru besar. Lu nggak serius. Dan jangan bangga, karena kenapa? Tanya Ping-Ping. Hari ini lu punya income 100 juta, lu mau beli sepeda aja nggak kebeli, Bo. Apalagi lu mau beli mobil bagus, mau beli rumah bagus, mau sekolahin anak, boro-boro. Buat beli sepeda aja nggak kebeli, gimana mau beli rumah, beli mobil. Ya, jadi teman-teman mesti tahu, ini bisnis gede banget. Lalu kalau tanya gimana caranya jalanin bisnis, ya gue cuma mau bilang, bangun tim. Lu mesti bangun bisnisnya lu. Jangan bisnisnya orang lain. Kalau lu kerja sama orang lain, lu serius, kenapa lu kerja untuk bangun bisnis lu sendiri kok nggak serius? Kan udah tahu Prudensial itu tidak pernah ingkar janji, betul nggak? Yang ingkar janji cuma Ping-Ping. Oh salah ya, jangan diomelin Ping, gue bercandain lu Ping. Ya jadi kita mesti ngerti nih, ini bisnis gede banget gitu loh. Makanya bangun tim. Kalau kita bangun tim, percaya kerja keras kita 5 tahun pertama itu berbuah manis. 3 tahun aja lu udah bisa nikmatin kok. Apalagi kalau lu 5 tahun, 10 tahun udah pasti. Gitu. Terus kalau teman-teman yang udah sekian lama bergabung di Pru, nggak ada istilah ketinggalan, nggak ada. Masalahnya lu belum tobat. Bertobatlah hari ini gitu ya. Supaya ke depan kita jadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu kalau memang kita sudah tidak mau serius, kita udah nggak mau jalanin, ya sudah. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mesti lu keluar dari bisnis ini. Gitu sih. Oh, ini 3 pertanyaan terakhir lah. Ini udah berapi-api nih. Sebenarnya gue mau stopin nggak enak. Gue kasih 3 pertanyaan terakhir lah. Koko kan bilang, gue jadi mau nanya jadi lupa dikit nih Kok, boleh nggak? Maksudnya begini kan lu selalu ngomong kan prudensial. Sebutin alasannya. Paling gampang gini, 3 alasan why prudensial kok. Kalau lu tanya kenapa Prudensial udah terbukti dia itu bayar klaim menurut gua. Tahun 2004 gua bergabung itu sudah terbukti Prudensial bisa lakukan semuanya dalam kondisi kantor ditutup. Terus semakin hari semakin kesini mau secara produk, sistem dan juga pembayaran komisi jenjang karir itu kita dikasih yang lebih baik. Di zamannya gua nggak ada istilah AD 6 layer, nggak ada. Hari itu gua jadi AM 1 layer pun nggak ada, tapi hari ini jadi 6 layer. Jadi kalau terus market begitu besar, market begitu gede, kalau kita tinggalin industri ini, berarti kita buang emas di depan kita. Hari ini lu nggak punya emas, tapi lu udah buang emas, itu kan aneh gitu kan. Jadi gue suka bilang, lu nggak punya Mercy, tapi Mercy orang lu bakar. Yang gila siapa gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau kalau ditanya kenapa mesti di Pru, ya gue nggak tahu deh. Itu sih kalau menurut gue begitu. Teman-teman mesti temukan sendiri kenapa teman-teman harus ada di bisnis ini. Compare aja. Kalau dulu kerja 10 tahun seperti apa? Gini deh, gue kasih lihat. Dulu waktu gue jadi bangsawan, 10 tahun bangsawan gue cuma bisa beli rumah seperti ini. Ini rumah cuma luasnya 162 meter, gua beli dengan harga 99 juta. Kenapa begitu? Karena nggak punya duit. 10 tahun kerja. Tapi dari bisnis Prudensial, 5 tahun di Prudensial, ini yang gue dapat. Ini rumah 500-an meter dan harganya miliaran. Dulu 10 tahun kerja, beli rumah 162 meter harga di bawah 100 juta, gue nggak punya duit. 5 tahun di bisnis Prudensial, gue bisa beli ini rumah dan gue happy. Hari itu gue sempat bayar cash keras semua. Jadi gue cuma mau bilang bahwa siapa yang bisa rubah hidup kita gitu loh, kalau bukan Pru. Kalau lu memberi kesempatan diri lu untuk berubah.
Tapi kalau lu nggak mau berubah, ya Pru tidak akan pernah bisa maksa lu untuk berubah. Pru tidak akan kasih lu duit tanpa lu kerja, nggak akan. Itu nggak fair. Tapi kalau lu mau kerja, di sini semua ada hasilnya gitu loh. Serius, kan gue bilang tadi, dulu gue nggak bisa sekolah anak gue masuk TK, tapi hari ini anak gue dua-duanya bisa sekolah di luar negeri. Satu lagi Itu duit sekolah di siapa? mana Duit kok? lu. Satu lagi luar negeri di mana? Di Singapura, di Raffles. Raffle mereka bilangnya. Interior design. Dan Luar anak biasa gue ya. ini, walaupun anak gue ini yang kedua belum lulus, anak gue ini udah dapat kerjaan lah kemarin. Kerjaan ya bagi gue lumayan, anak belum lulus, D3 aja belum kan ibaratnya begitu, tapi udah bisa dapat proyek harganya 50 juta. Gue cuma bilang, lu sih keren gitu loh. Dia Anak- sudah bisa kenapa? Anak suksesor nggak kok? Anak suksesor, tapi ya ini masih gue ajarin dia lah. Anak yang gede terutama, gue masih bimbing dia. Tetap harus ke Pru menurut lu? Kalau lu tanya gue tidak pernah maksa. Tapi gue mau kasih dia lihat. Kalau lu nggak, kan jadi gini. Orang kalau yang idealis kan kalau dia nggak pernah lihat faktanya seperti apa, dia nggak akan ngerti. Kalau lu mau tahu kejamnya dunia di luar kayak apa, ya lu kerjalah. Gue udah bilang lu kerjalah, lu cari tahu lah apa, biar lu rasain susahnya kayak apa gitu. Tapi di bisnis Pru, gue juga nggak bilang gampang. Lu juga mesti rintis, nggak ada yang gratis. Apa yang gue punya ini gue punya, bukan lu punya. Lu kalau mau, lu juga mesti berangkat dari nol. Lu mesti lakukan apa yang dulu gue lakukan. Emang caranya bakal sama kok? Caranya bakal sama. Cara dulu sama sekarang emang sama kok? Cara dulu sama sekarang yang jelas beda dong. Kalau nggak kita nggak akan pernah bisa maju pakai cara yang lama kan. Ya dia harus ngikutin dengan perkembangan zaman hari ini. Oke. Ya dia mungkin mesti pakai sosial media, mungkin dia mesti ngerti apa digital dengan lebih canggih. Iya kan? Kalau gue masih tersendat-sendat, Proofos ini error, mesti diapain, mesti bingung kan? Tapi Proofos Ya, masih mereka- buka kan kok? Proofos masih buka kan? Masih Atau- buka. Ya bikin di situ cuma Gue kira cuma hanya ngecek hari Rabu komisi doang masuk kok. Nggak ada gila lu. Proofos Ngecek lagi. komisi nggak usah di Proofos, ngecek komisi langsung di rekening bank aja. Kok ada pertanyaan 2015 sempat down, bagaimana cara bangkitkan diri lu waktu down kok? Ya itu tadi yang gue bilang, ketemulah orang-orang yang punya visi ke depan lagi, nanya perkembangan ini seperti apa, ada ya nggak tahu kalau memang ini orang punya akses ke kantor pusat, ada bocoran nggak, perkembangan Pru ke depannya mau gimana, itu yang bikin kita dapat informasi duluan dan itu menentukan langkah berikutnya kita mau jadi seperti apa. Gitu loh. Tapi ya gue terus terang bersyukur 2015 ngedrop, 2016 kita udah kena badai, kita kena badai di 2016. Jadi begitu kena badai ya akhirnya ya gue ketemu lah dengan kantor agensi yang sekarang gitu loh. Oke. Jadi gue bersyukur dengan kondisi itu. Gitu teman-teman. Percayalah di balik badai itu ada pelangi teman-teman. Di balik hujan lebat pasti selalu ada pelangi ya dok. Yes. Oke. Betul. Koko, ini kita udah mau akhir lah. Pertanyaan 2 lah ya. Visi misinya Koko apa sih, Kom? Sampai 17 tahun kan dari awal sudah melewati. Apa yang lu dapat dulu deh, Kok? Menurut lu selain uang, apa yang lu dapat perubahan terbesar setelah lu di Prudential, Kok? Sebelum lu jawab apa yang lu cari di Prudential, Kok? Untuk next-nya. Kalau ditanya perubahan adalah upgrade diri sih. Prudential itu mengajarkan kita, kita boleh punya duit banyak, tapi kita tidak pernah sombong. Karena kenapa itu Agak putus atau gua doang yang putus? dan selain itu kita juga di sama Prudential untuk belajar. Halo, dengar gua nggak ya? Agak putus Si kok. Harrison ngehang. Atau gue ngehang atau Koko Rudi? Oke. Oke, lanjut kok. Boleh kok. Udah bagus. Oke ya. Jadi gue cuma mau bilang bahwa kita bukan hanya bertumbuh secara income, tapi kita bertumbuh secara diri kita sendiri, secara pribadi. Jadi kepribadian kita pun juga di-upgrade. Prudential banyak sekali kasih ya sharing, pembelajaran, itu yang bikin kita ngerti. Ya, menurut gue sih itu. Jadi duit mah lu bisa cari, tapi pembelajaran untuk upgrade diri sendiri nggak banyak perusahaan yang mau berikan ini untuk kita. Pengembangan Karena diri dulu ya, waktu pasti gue Koko kerja, ya. Pengembangan diri lah ya. betul.
Betul, karena dulu waktu gue kerja, bos gue sendiri nggak mau, gue pindah-pindah kantor, bos gue itu tidak ada kasih gue, Ruth, lu ikut seminar, lu belajar ke sini, ke sana, nggak ada sama sekali. Karena mereka bilang, buat apa bikin pinter karyawan? Kalau karyawan bikin pinter, besok dia pindah, keluar yang untung kompetitor. Gue cuma bilang, lu apa bos macam apa kalau punya pikiran seperti itu? Justru kalau karyawan lu bikin pinter, dia nggak akan pindah keluar, karena dia berpikir, buat apa gue pindah keluar? Belum tentu orang lain bisa kasih seperti apa yang gue dapat hari ini. Betul dong? Tapi dari sisi bos, dia berpikirnya beda. Tapi lu lihat, Prudential nggak pernah berpikir aneh-aneh. Dia kasih kita semua. Dan itu bikin gue happy gitu. Dan kita banyak ketemu orang-orang hebat di sini. Dan kita sebagai leader pun kasih yang bikin anak kita mau lebih pintar dibanding kita ya, kok ya? Udah pasti. Itu kan salah satu kita punya misi di Prudential kan. Bantu nasabah, bantu tim, otomatis kita terbantu diri kita. Gimana kita bisa bantu diri kita kalau kita nggak bantu tim, nggak bantu nasabah, nggak akan pernah. Tapi kalau di kantor dulu kerja, mereka selalu menyelamatkan kantongnya mereka dulu. Keuntungan masuk perusahaan kalau ada lebih disisihkan buat kenaikan gaji, tapi Prudential balik. Cara kerja kita di sistem Prudential kita terbalik. Kita bangun tim, kita bantuin orang dulu, baru kitanya bisa terbantu. Kita yang terakhir, teman-teman. Ini yang menurut gue ini keren. Ya, terus kalau ditanya ke depannya, yaitu dia. Gue kan dulu datang bukan dari keluarga orang kaya. Gue pernah kena PHK. Gue pernah ngalamin sampai nggak bisa beli susu buat anak gue. Jadi yang gue bilang tadi, gue pengen banget punya ya panti asuhan. Gue pengen banget punya sekolah gratis. Jadi itu cita-cita gue tuh. Nggak tahu kapan bisa jadi kenyataan. Karena gue udah kepikir minimal gue mesti punya tanah 1 hektar supaya bisa bikin 2 ini jadi kenyataan. Karena sekolah gratis dan ibaratnya rumah sakit gratis ini bagi gue penting. Mungkin gue bukan sifatnya yang seperti kurikulum sekolah yang hari ini, tapi gue akan kasih dia pembelajaran bekal skill. Jadi bukan teori doang. Seperti itu sih rencananya. Jadi visinya bukan cari uang lagi, yang ada benar-benar jadi sosial ya. Memang kalau legend begitu kok jawabannya. Berbeda kok kalau anak muda yang ngomong masih mau cetak AD berapa, ini udah nggak ngomong begitu. Enggak lah. Lu kalau ngomong begitu, lu mesti ngerti. Kayak lu tanya gua mau cetak AD, target gua 2030 gua pengen mendapatkan 1000 agency director di grup. Woi. Tapi kalau tanya kenapa 1000, ya tujuannya bukan itu. Tujuannya karena gue mau punya panti asuhan. Gue mau punya sekolah gratis, panti asuhan gratis, sekolah gratis. Itu yang gue kepengen gitu loh. Karena sekarang gini, dulu waktu gue nggak punya duit, gue makan juga cuma sepiring. Hari ini lu punya duit, emang lu makan berapa piring? Sepiring juga kok. Malah yang ada seperempat piring kok sekarang kok, kalau gue lihat lu. Kenapa? Yang ada sekarang seperempat piring, makan kolesterol dikit nggak berani. Nah iya makanya kan. Jadi ya aku cuma mau bilang, ya kita kan, ya maksudnya gini lah, kita makhluk sosial lah. Lu mesti berbagi lah. Berkat yang Tuhan kasih ke lu itu menurut gua sih itu hanya anugerah, titipan Tuhan. Gua mesti ya salurkan ke tempat lain. Itu aja sih. Luar biasa ya. Jadi visi lu adalah mempunyai panti asuhan, tetapi untuk mencapainya lu ingin mencapai satu grup AD lu adalah 1000 orang AD. Yes. Jadi kan gue tidak bergantung sama orang. Kasihan kan kalau bergantung dari donor. Ya kalau ada yang donor, kalau ada yang donor anak-anak asuhnya gimana? Targetnya begitu. Luar biasa Koko Rudi hari ini sharingnya ini inspiratif. 1 jam 15 menit ini dapat banget 17 tahun pengalaman lu kok. Apakah mungkin ada pesan-pesan terakhir buat kita sebelum kita akhirin Koko Rudi? Teman-teman jangan pernah menyerah. Prudential ini adalah kendaraan yang paling tepat, kendaraan yang bisa kita berubah hidup dengan sangat cepat. Tapi kalau dengan catatan, kalau kita serius. Kalau kita nggak serius, lu mau pakai kendaraan apapun nggak pernah jadi apapun. Jadi gue cuma bilang ini kendaraan terbaik, terbukti tahan uji. Ya, dari tahun 2004, gue ngalamin masuk 2008 Krismon, hari ini 2020 badai COVID. Itu pun terbukti bahwa bisnis asuransi sampai kapanpun tetap orang perlu. Negara semakin maju, orang semakin sadar akan pentingnya asuransi.
Jadi hari ini kita ada di golden time. Karena dengan ada pandemik, kalau tahun depan semua pulih, orang sadar. Hari ini aja orang udah banyak yang sadar penting banget punya asuransi. Apalagi begitu semuanya pulih, siap-siap. Tinggal masalahnya dia cari siapa gitu kan. Itu aja teman-teman. Sukses. Thank you Ko Rudi, luar biasa. Ko Rudi benar-benar luar biasa, sangat. Teman-teman, bagi yang ingin saya thank you, silakan boleh unmute. Ini thank you Ko Rudi, benar-benar waktu berharganya. Gue nggak berani nyuri waktu lu yang berharga. Siapa tahu suatu nanti gue belajar naik sepeda malu ya Ko. Wih, gila lu, belajar naik sepeda sama Ping Ping tuh. Dia udah pakai RB, udah kenceng dia sekarang. Iya, aduh. Ini yang harus belajar dari lu. Tunggu lo tarik. Serius, gue masih pakai sepeda ontel. Dia udah pakai RB. Alah, ngomong aja. Ngomong-ngomong, sepedanya harganya berapa kok sepedanya kok? Astaga, nggak usah disebut lah. Karena kalau disebut, gue jadi tidak nyaman, deg-degan terus kan. Nanti kalau di jalan yang ada ngeliatin sepeda lu doang ya kok. Thank you Ko Rudi, Ya, jadi sekali lagi sharingnya benar-benar luar biasa. Thank you sekali. teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf. Kalau ada yang nggak cocok, teman-teman silakan diskusi dengan direct leader Anda, karena pasti direct leader Anda yang lebih tahu apa yang terbaik buat teman-teman. Thank you, God bless. Thank you Ko, Ko thank Rudi. you ya, Bless you. Thank you Ko Ko Rudi, Rudi. thank you ya. Sip, gue langsung pamit ya. Thank you Ko Rudi. Ko Rudi, Thank you, bye. Teman-teman luar biasa sharing dari Ko Rudi.